Selamat bertemu kembali anak-anakku yang masih berada di SMP kelas 8. Kali ini Ibu akan membawakan materi prakarya kelas 8 bab 1. Dan video ini dibuat khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Serwi. Baik anak-anakku, kita bertemu kembali. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kali ini, maka kita akan masuk di dalam bab 1, kerajinan bahan lunak. Nah, apa sih tujuannya sebelum kita masuk ke dalam kerajinan bahan lunak? Yang pertama, memahami pengertian, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang kedua, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan. Dan yang ketiga, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan. Itulah ada beberapa tujuan kita dalam pembelajaran kerajinan bahan lunak. Apa sih kerajinan bahan lunak itu? Nah, kerajinan bahan lunak itu adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Ya, jadi dia lunak, yaitu sebagai bahan pembuatannya. Ya. Nah, berikutnya jenis-jenis bahan lunak. Jenis-jenis bahan lunak itu terdapat dua, yaitu yang pertama dari bahan lunak alami dan yang kedua bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alami itu adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Cara pengolahannya pun alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya, yaitu tanah liat, serat alam, dan kulit-kulit hewan. Nah, kalau bahan lunak buatan itu, yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Jadi dia sudah diolah terlebih dahulu dari bahan-bahan campuran dan dia menjadi lunak. Contohnya, bubur kertas. Kertas itu diolah dulu akan menjadi bubur sehingga dia sudah menjadi lunak. Gip, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah bahan-bahan dari buatan, bukan dari alami. Jadi sudah jelas perbedaannya, yang mana bahan lunak alami dan mana bahan lunak buatan. Jadi intinya, kalau bahan lunak dari alami itu, dia memang dari alam, bukan dibuat oleh manusia. Karena kita memang menemukannya dari alam. Tapi kalau bahan lunak buatan itu adalah bahan-bahan yang sudah diolah terlebih dahulu. Itu ya perbedaannya dari bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kita mengamati gambar. Coba lihat dulu gambar yang ada ini. Ini adalah gambar yang pertama. Dan ini adalah gambar yang kedua. Mari anak-anakku, coba kita lihat gambar yang ada ini. Nah, ada 3 gambar di sini. Coba kalian lihat. Gambar yang pertama ini adalah kerajinan lilin hias. Bahan dasarnya adalah lilin. Jadi, ini adalah bahan lunak yang diambil dari bahan dasar buatan, bukan alami. Nah, kalau yang kedua, gambar yang kedua ini adalah
vas bunga. Ya, ini adalah kerajinan vas bunga. Bahan dasarnya adalah tanah liat. Berarti ini adalah bahan lunak yang dari alami. Karena tanah liat itu terbuat dari alam. Gambar yang berikutnya, ini adalah sebuah bunga yang terbuat dari sabun. Ya, ini adalah bunga yang terbuat dari sabun. Nah, ini dan ini otomatis dari bahan lunak buatan. Oke, sudah jelas kan anak-anakku? Ini adalah bahan buatan yang terbuat dari lilin. Yang ini adalah vas bunga yang terbuat dari tanah liat, berarti dari alami. Dan yang ini adalah sabun, berarti bahan dasarnya adalah dari bahan buatan. Nah, kita akan mengenali prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak itu terdapat 3 pembuatan kerajinan. Ya, yang pertama yaitu prinsip keterampilan tangan. Jadi, itu dibuat dari tangan. Meski diproduksi dalam jumlah banyak, kerajinan bahan lunak tetap mengandalkan keterampilan tangan dalam proses pembuatannya. Lain halnya dengan kerajinan bahan lunak sektor industri, proses pembuatannya kebanyakan menggunakan mesin. Ya, jadi kerajinan buatan tangan ini walaupun banyak, tetapi itu dibuat khas dari tangan, bukan dari mesin. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keterampilan teknik. Ya, teknik dari dalam prinsip ini kerajinan bahan lunak dibuat secara terus-menerus berdasarkan keterampilan teknik. Kerajinan yang dihasilkan biasanya memiliki detail dan pola yang terkesan rumit. Jadi dia harus mempunyai teknik, banyak dia cara-caranya sehingga selalu memiliki detail dan pola-pola yang terkesan rumit. Itu adalah prinsipnya yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah dengan cara tradisional. Ya, dalam prinsip ini kerajinan bahan lunak masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat, mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum. Karena apa? Karena dia di situ masih menggunakan prinsip tradisional. Kita lanjut yang keempat, yaitu kerajinan ini dapat kita pilih menurut manfaatnya. Nah, yang pertama, kerajinan yang kita buat itu kita akan pilih yang pertama yaitu kelengkapan busana. Nah, dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Ya kan? Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Ini dia contohnya. Nah, ini terbuat dari clay dan ini juga terbuat dari clay. Nah, anak-anakku coba lihat sendiri. Ini berarti terbuat dari bahan lunak buatan. Kita lanjut. Jenis yang berikutnya yaitu kelengkapan suatu benda. Nah, apa sih? Dia berfungsi sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang terbuat dari hiasan keramik. Ya, ini contohnya. Nih, ini sebenarnya terbuatnya dari
tanah liat terlebih dahulu, lalu dibungkus dengan sebuah keramik sehingga kerajinan ini tampak menarik. Gitu. Jenis yang ketiga yaitu kelengkapan rumah ataupun bangunan. Jadi kita bisa membuat sebuah kerajinan sebagai pelengkap di dalam rumah ataupun bangunan. Nah, contohnya yaitu air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Nih, ini kan sering kita lihat di rumah-rumah orang atau di mana saja di taman sehingga dia bentuk kodok mengeluarkan air. Ya, ini adalah sebuah kerajinan, terkadang kita bisa buat ini dari tanah liat. Kita lanjutkan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual ataupun upacara adat. Nah, anak-anakku, di sini kadang kita membuat sebuah kerajinan itu bisa kita manfaatkan sebagai pelengkap upacara. Ya, upacara di keagamaan, upacara di adat, dan kadangkala bisa kita buat sebagai simbol untuk kita berdoa dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya yaitu lilin. Lilin ini kan banyak digunakan untuk berbagai macam acara ritual. Nih contohnya. Bisa anak lihat kan? Nah, inilah beberapa nilai-nilainya. Nah, dari prinsip tadi ya, kita bisa kategorikan produk-produk tersebut. Ya. Yang pertama, bisa menambah keindahan. Ya, menambah keindahan. Yang kedua, menjadi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Dan berikutnya, menjadi persyaratan pemakai. Dan berikutnya, merupakan pertanda atau simbol. Yang berikutnya, dibuat khusus sebagai benda aslinya. Berikutnya, sebagai bagian dari karya seni. Ya, inilah bisa kita kategorikan dari prinsip-prinsip permanfaatan yang mana kita sudah membuat sebuah kerajinan. Baik anak-anakku, kita bisa masuk ke dalam tugas. Ibu akan memberikan sebuah gambar bagi anak-anakku. Coba lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar yang keempat. Udah? Boleh di screenshot atau dipausekan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaannya. Apa bahan yang digunakan pada gambar? Ya, keempat gambar nanti disebutkan bahannya. Yang kedua, gambar manakah yang termasuk bahan buatan? Yang ketiga, identifikasilah gambar tersebut dan kategorikanlah masing-masing gambar. Yang keempat, sebutkan sifat kerajinan bahan lunak. Dan yang kelima, ungkapkan pendapatmu, apa kesan yang kamu dapat tentang gambar tersebut. Oke, terima kasih anak-anakku. Dan kita ketemu kembali di lain kesempatan. Thank you. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Bye.